Wow, wah enak banget ini pirnya. Shalom adik-adik semua, kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Adik-adik nih, kan Nanda baru membelah sebuah pir menjadi dua. Mereka terlihat kembar ya, sama bentuknya sama, terus warnanya sama, tidak ada perbedaan ya, seperti yang kita bisa lihat. Mereka kembar. Nah, hari ini kita mau belajar dari sepasang anak kembar, tapi mereka itu tidak sama seperti pir ini yang sama persis. Mereka tuh berbeda banget adik-adik, bahkan mereka tuh sampai bertengkar selama bertahun-tahun. Wah, pasti itu pusing banget ya orang tuanya. Tapi kalian tahu nggak kira-kira siapa yang akan kita bahas? Kita langsung bahas aja di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Yang pertama, silsilah. Jadi kalian tahu kan Bapak Abraham? Nah, Bapak Abraham ini punya anak namanya Ishak. Nah, Ishak mempunyai istri bernama Ribka. Tapi Ribka ini mandul adik-adik, tidak bisa punya anak. Akhirnya Ishak dan Ribka itu berdoa kepada Tuhan supaya bisa punya anak. Dan doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Akhirnya Ishak dan Ribka mempunyai anak. Nah, tapi selama di kandungan, anak-anaknya ini selalu bertengkar adik-adik. Sekalipun di dalam perut, mereka itu suka bertengkar. Nah, makanya Ribka itu berdoa kepada Tuhan. Jadi, yang pertama kali keluar adalah namanya Esau karena badannya berbulu, jadi dinamakan Esau. Sesudah itu adiknya keluar, tapi ketika keluar adiknya ini memegang tumit dari kakaknya. Karena itulah anak ini dinamakan Yakub karena artinya itu penipu atau cerdik. Ishak berumur 60 tahun ketika Esau dan Yakub ini lahir. Yang kedua, menjual hak sulung. Nah, lalu bertambah besarlah kedua anak ini. Kalau Esau dia itu suka berburu, dia suka ke padang untuk mencari hewan. Tapi kalau Yakub dia lebih suka di rumah, makanya tubuhnya itu bersih. Nah, suatu hari ketika pulang dari perburuan, Esau ini sangat lapar. Dan adiknya kebetulan banget nih, dia sedang memasak sup kacang merah. Jualah saja hak sulungmu sebagai anak pertama. Janji hak sulungmu untukku? Sekarang juga? Hak lahir melulu. Aku bersumpah kamu dapat hak sulung itu. Dah, sekarang sini supnya. Terima kasih kakakku. Esau tidak sadar bahwa yang dia jual itu adalah sangat berharga. Kacau banget emang Esau. Nah, sekarang yang ketiga, awal mula perpecahan. Beberapa tahun kemudian ketika Ishak sudah mulai tua, ia meminta Esau untuk berburu dan mengolah buruannya itu menjadi sebuah masakan supaya diserahkan kepada Ishak dan supaya Ishak bisa memberkati Esau. Oke, akhirnya Esau pergi untuk berburu binatang. Tapi ternyata mamahnya yaitu Ribka mendengar percakapan itu dan ia bilang kepada anak kesayangannya yaitu Yakub. Ayah bilang dia akan memberkati Esau sebelum kematiannya. Tapi kamu harus mendekatinya dan menerima berkat itu. Dan kamu bisa kalau kamu ikuti arahanku. Kakakku Esau orangnya berbulu dan aku tidak. Jika nanti ayah menyentuhku dan menyadari tipuan yang kulakukan, dia akan mengutuki, bukannya memberkati aku. Biar ibu yang tanggung. Jadi, kulakukan sesuai perintah ibu. Siapakah engkau yang di hadapanku? Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan apa yang ayah minta. Duduklah dan makan daging masakanku. Lalu ayah berkati aku. Mendekatlah agar aku bisa memegangmu, memastikan bahwa engkau adalah Esau.
Suaranya seperti Yakub, tapi tangannya seperti Esau. Lebih mendekatlah kemari dan ciumlah aku, nak. Sungguh bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Ketika Esau kembali dan hendak memberikan hasil buruannya kepada papahnya dan meminta untuk diberkati, papahnya bingung. Lah, tadi aku sudah memberkati orang. Wah, mungkin Yakub sudah menipu. Tadi aku ternyata memberkati Yakub. Dia bilang itu adalah kamu. Mendengar itu, Esau menjadi sangat marah. Dia bahkan mau membunuh Yakub. Dan mendengar itu, papahnya dan juga mamahnya menyuruh Yakub, udah kamu sana-sana pergi, kabur. Kamu pergi ke paman kamu Laban. Akhirnya Yakub kabur untuk pergi ke pamannya yaitu Laban. Di sana Yakub bekerja sangat keras sehingga ia bisa mendapatkan istri dan juga bisa mempunyai harta setelah ia bekerja bertahun-tahun kepada Laban. Sampai akhirnya Tuhan menyuruh Yakub untuk kembali ke tanah nenek moyangnya, yaitu kembali ke Ishak. Tapi ia sangat takut. Gimana kalau misalnya Esau ketemu terus dia langsung membunuh aku? Waduh, Yakub saat itu takut sekali adik-adik karena dia sudah berbuat salah kepada Esau karena dia sudah menipu dan mencuri hak yang harusnya milik Esau. Oleh karena itu Yakub mengirimkan hambanya untuk bertemu duluan kepada Esau. Dan ketika hambanya balik kepada Yakub, dia bilang, "Tuanku Yakub, Esau memiliki 400 orang bersama dengannya." Wah, Yakub menjadi tambah takut. Waduh, bagaimana ini? Esau bersama dengan 400 orang, aku harus gimana? Tambah takutlah Yakub adik-adik. Tapi akhirnya Yakub tahu, wah yaudah kita akan bagi kelompok ini menjadi dua kawanan. Kelompok yang pertama itu akan membawa persembahan untuk Esau. Persembahannya adalah 200 kambing betina dan 20 kambing jantan. Terus ada 200 domba betina dan 20 domba jantan. Ada 30 onta yang sedang menyusui beserta dengan anak-anaknya dan 40 lembu betina dan 10 lembu jantan dan 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Kawanan yang kedua adalah Yakub dan keluarganya. Yakub berpikir supaya dia bisa merebut hati kakaknya itu dan dia memberikan persembahan yang banyak itu tadi adik-adik. Kira-kira apa yang akan terjadi ya selanjutnya? Nah, yang keempat, Yakub dan Esau bertemu. Keesokan harinya, Yakub memberanikan diri untuk bertemu dengan kakaknya untuk meminta maaf. Yakub, adikku. Yakub, senang kau kembali adikku. Adik-adik butuh keberanian dan kerendah hatian serta ketulusan supaya Yakub bisa meminta maaf kepada Esau yang sudah ia tipu selama bertahun-tahun. Selama ini perasaan Yakub itu gelisah. Dia takut, bahkan ketika memikirkan kakaknya aja dia udah langsung takut adik-adik karena di hatinya itu dia memiliki rasa gelisah karena dia tahu nih dia sudah melakukan kesalahan.
Tapi adik-adik, ketika dia sudah berani untuk meminta maaf kepada kakaknya, ia menjadi gembira dan merasa tenang karena hubungannya dengan kakaknya akhirnya baik lagi, dan kakaknya juga mau memaafkan Yakub dengan senang hati. Mereka akhirnya menjadi saudara yang baik lagi deh. Yeay! Nah, adik-adik semua, hari ini kita sama-sama belajar nih dari Yakub bahwa ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk mengakuinya dan kita harus berani untuk meminta maaf, karena dengan meminta maaf itu akan terjadi kedamaian dan sukacita di dalam hati kita. Buat adik-adik atau papa, mama, dan kakak-kakak semua yang menyaksikan tayangan ini dan mungkin pernah melakukan kesalahan, terus kalian mau minta maaf nih, tapi kalian masih takut atau kalian bingung bagaimana caranya supaya bisa minta maaf, papa, mama, dan kakak-kakak semua serta adik-adik bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah sini ya. Karena kita siap 24 jam untuk mendengarkan cerita kalian dan siap untuk mendoakan kalian semua. Jadi jangan lupa langsung untuk hubungi nomor di bawah sini ya. Sekian semua tentang Alkitab hari ini. Buat kalian yang mau request, Kak aku mau bahas tentang ini dong, Kak aku mau bahas tentang ini dong, kalian bisa langsung DM ke Instagramnya Superbook Indonesia. Oke semuanya, sampai jumpa di semua tentang Alkitab selanjutnya. Sekarang aku tahu, dadah!